Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya di sini akan menjelaskan materi mengenai kebijakan, nilai, moral, dan karakter yang terkait dengan mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yakni Safira Hanifah, saya sendiri Safira Gita Supriyanto, dan yang terakhir Sania Sukotunida. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Safira Hanifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang pertama. Bangsa yang baik adalah bangsa yang mampu mempertahankan budayanya sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lain. Untuk mempertahankan eksistensinya, bangsa Indonesia perlu melakukan pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada salah satu sarjana nasional yang diselenggarakan Kemendiknas pada 14 Januari 2010, dideklarasikan tentang pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai gerakan nasional. Deklarasi ini secara jujur diakui disebabkan oleh kondisi bangsa ini yang semakin menunjukkan perilaku tidak terpuji dan tidak menghargai budaya bangsa. Perilaku tidak terpuji tersebut antara lain memudarnya sikap kebinekaan dan kegotong royongan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping itu, perilaku anarkisme dan ketidakjujuran marak di kalangan peserta didik. Sekolah bukanlah satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter. Walaupun seringkali guru dan lembaga sekolah yang dipersalahkan dan dipermasalahkan. Setiap kali terjadi kasus yang menimpa peserta didik. Mulai dari sekedar menyorot ketidakseriusan guru dalam mendidik dan krisis keteladanan guru, mempersoalkan kurikulum sampai kepada mempersalahkan perlu atau tidaknya pendidikan budi pekerti dan karakter di kehidupan kembali atau menambah jumlah pelajaran agama, di samping pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, serta moral Pancasila yang semakin hilang keorientasiannya. Pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik atau moral knowing, perasaan yang baik atau loving good atau moral feeling, dan perilaku yang baik atau moral action, sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik. Pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, habituation, sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadian baik sebagai warga negara maupun individu. Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan dapat dikatakan bahwa bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas atau karakter bangsa manusianya itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan karakter bangsa yang semakin menurun. Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai ideologi baik dalam pengertian ideologi negara atau ideologi bangsa masih perlu dipertahankan. Pancasila dipergunakan untuk memperkuat otoritarisme negara. Salah satu ciri kekuasaan yang otoriter dimanapun adalah selalu menganggap ideologi sebagai maha penting yang berhubungan erat dengan stabilitas atau kohesi sosial. Bagaimanapun, sejarah telah membuktikan bahwa nilai materi Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pengikat sekaligus pendorong dalam usaha menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan, sehingga menjadi bukti bahwa Pancasila sesuai dengan kepribadian dan keinginan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sublimasi nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam, suku, ras, bahasa, agama, pulau, menjadi bangsa yang satu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan jiwa kepribadian dan pandangan hidup masyarakat di wilayah Nusantara sejak dahulu. Oleh karena itu, pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, yaitu Pancasila, meliputi 1. Pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, membangun bangsa yang berkarakter atas Pancasila. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya, serta mencintai umat manusia.
Upaya membangun karakter warga negara pada dasarnya adalah proses pewarisan nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan nasional yang tertera dalam konstitusi negara serta pesan para pendiri negara. Pidato pembelaan Bung Karno di muka Hakim Kolonial pada tahun 1930 menegaskan sebagai berikut. Kalau bangsa Indonesia ingin mencapai kekuasaan politik, yakni ingin merdeka, kalau bangsa kami itu ingin menjadi tuan di dalam rumah sendiri, maka ia harus mendidik diri sendiri, menjalankan perwalian atas diri sendiri, dan berusaha dengan kebiasaan dan tenaga sendiri. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.